Ya, nggak apa-apa sambil ini ya. Sebelumnya izin perkenalan dulu kali ya Bu. Ya, boleh. Kalau saya Davina, sama teman saya Enggar. Selanjutnya saya izin bertanya nama Ibu, mungkin dari nama, terus mata pelajaran yang Ibu ampu apa, sama kelas berapa yang Ibu ampu. Oke, halo Kakak Enggar sama Davina. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia. Saya ngajar di kelas 4. Untuk mata pelajaran yang diampu sebelumnya kan kalau wali kelas hampir semua ya, kecuali memang bahasa Inggris sama PJOK dan agama. Cuman karena bahasa Inggris sedang tidak ada anjabnya tahun ini, maka saya juga memegang bahasa Inggris. Kalau misalnya Ibu di kelasnya Ibu tuh ngajar kelas 4 ya? 4, betul. Nah, Ibu tuh menggunakan metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan gitu di kelas? Apakah kayak penjelasan ceramah biasa atau diskusi gitu Ibu? Sebenarnya kalau untuk kelas 4 saya lebih banyak ke diskusi ya, karena kan dia udah mulai udah bukan konseptual lagi yang harus dijelasin dari satu arah. Jadi untuk kelas 4 dari awal semester 1 itu memang udah saya kelompok-kelompokkan berdiskusi. Jadi kebanyakan memang pembelajarannya itu metodenya diskusi kelompok. Tapi cuma ada juga tetap ceramah juga. Sebenarnya sih campur ya. Mungkin kalau awal materi itu saya lebih ke kasih dulu materinya, ceramah metodenya. Terus ketika sudah mulai di pertengahan, ketika anak-anak udah mulai memahami, nanti ada beberapa tugas yang memang mereka bisa selesaikan secara diskusi kelompok. Gitu. Selain diskusi kelompok, ataukah setelah itunya ada praktik lain atau Tetap ada praktek, cuman nggak di semua mata pelajaran, paling di beberapa mata pelajaran yang memang bisa praktek, kayak biasanya tuh di IPAS, terus di Pancasila sama di Bahasa Indonesia. Cuman kayak di matematika sih jarang ya untuk praktek. Kebanyakan memang di mata pelajaran yang di luar matematika gitu. Kayak kemarin itu sempat di seni rupa praktek 3 dimensi, di hari Rabu itu membuat benda 3 dimensi dari bahan daur ulang, rata-rata sih pada pakai botol minum. Ya, berarti itu untuk media pembelajaran apa namanya? Kayak yang media sederhananya berarti yang 3 dimensinya yang itu ya Bu? Yang tadi. Iya, betul. Membuat karya sih jatuhnya ya. Kalau media pembelajarannya itu biasanya kalau di awal saya nggak tahu ini sebenarnya PPT itu masuk ke media atau sumber belajar ya. Cuma mungkin bisa itu lebih ke medianya gitu. apa alatnya gitu ya yang buat menjelaskan. Iya. Itu berarti harusnya PPT masuk ya, dan video pembelajaran ya. Iya, itu media. Biasanya sih pakai itu dulu di awal, pakai video sama media PowerPoint. Terus nanti kalau udah di pertengahan, biasanya setiap Kamis kita pakai media IFP yang TV dari pemerintah. Itu kan memang dijadwalin untuk kelas 1 karena TV-nya baru 1, jadi kita ada jadwal urutnya dari hari Senin kelas berapa, dari hari Kamis jam pelajaran pertama kelas berapa sampai dengan di saya itu kebetulan di jam 10:30 sampai 11:30. Cuman karena kemarin ada pelaksanaan TKA, jadi kita nggak bisa pakai ruang AMBK untuk IFP. Cuman biasanya sih tetap kita pakai IFP juga sebagai alat. Berarti buat 3 dimensinya itu ada yang lain lagi nggak Bu? Kayak poster atau kayak model 3 dimensi lain? Model 3D paling video. Kalau poster sih biasanya itu yang buat tugas ya, jadi anak yang bikin. Kalau poster, jadi nanti ada tugasnya, terserah dia mau bikin melalui poster apa enggak, atau bisa juga biasanya dia bikin presentasi ke depan tiap kelompok. Pernah juga role play gitu. Kalau untuk poster jadi nggak saya pakai ke media, jatuhnya buat tugas ya, tapi nggak tahu deh itu masuknya media apa bukan ya. Poster itu media. Tetap media meskipun anaknya yang bikin. Iya, tapi kalau untuk itu sendiri itu kayak untuk pemanfaatan media 2D atau 3D itu buat anak-anak itu pernah buat media atau dimanfaatkan Pak? Termasuk IFP termasuk ke 3 dimensi kan ya. Terus video pembelajaran termasuk ke 3 dimensi juga kan ya.
sih. Untuk 2 dimensi paling slide materi PPT ya maksudnya ya, 2 dimensi ya? Apa Iya bisa. Iya bisa. bisa ya? Begitu mata pelajaran apa Ibu biasanya yang membutuhkan poster gitu? Biasanya bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya sih. Iya, bahasa Indonesia biasanya. Cuman IPAS pun tetap sih, karena kan IPASnya sekarang nyampur dari alam sama sosial. Terakhir itu kita bikin poster di IPAS itu di semester 1 tentang materi apa ya, sebelum ujian semester 2 tuh pernah kita bikin poster di IPAS. Jadi pernah di IPAS sama bahasa Indonesia. Lalu selama ibu ngajar itu ada nggak sih kayak materi pelajaran apa yang membuat siswa itu jadi ngerasa kesulitan gitu untuk memahaminya? Matematika kali ya, hampir semua ya. Matematika kayaknya bikin kesulitan hampir semua siswa di kelas 4. Mungkin juga karena dari kelas 1, 2, 3 kan levelnya mudah ya. Jadi ketika ke kelas 4 mereka harus belajar matematika yang realistik, yang sebagian besar cerita kehidupan nyata. Jadi kayaknya dia masih susah nyerna itu deh. Kan kalau dari kelas 1, 2, 3 tuh biasanya 1 tambah 1 langsung angka kan. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6 kan semua sudah berbalut cerita gitu. Jadi itu kayak misalnya ibu membeli telur 9 terus pecah, itu sih yang bikin kesulitan. Lalu menurut ibu mengapa materi tersebut itu kayak dirasa sulit gitu sama siswa? Kayaknya pertama karena di kurikulumnya itu sebenarnya awalnya kayak kurikulum ya, karena kurikulum di yang sekarang itu sebenarnya bagus berintegrasi, cuman di kelas 1 itu kurikulumnya di awal tidak tidak menekankan calistung, cuman ketika di pelajarannya dan ada ulangannya pun itu ada calistung gitu. Jadi ketika 1, 2, 3 dimaklumin anak nggak bisa baca tulis ataupun nggak bisa berhitung, jadi ketika di kelas 4 yang materinya sudah lebih ke penalaran, jadi anak kesulitan kayaknya itu deh. Ibu ngajar berapa siswa? Terus rentang usianya dari berapa? Untuk kelas 4 kayaknya rentangnya di 10 tahun. Yang diajar itu satu kelas 30 dengan PDBK-nya 3 orang. Berkebutuhan khusus. Lalu untuk siswa-siswa ibu ini karakteristiknya tuh seperti apa sih? Kayak dia tuh gaya belajarnya apakah lebih menyukai dalam bentuk visual atau kayak audio atau kayak kegiatan-kegiatan yang melakukan fisik gitu? Dari 30 siswa yang si 3 PDBK ini, berarti kan 27 ya kalau 3 PDBK ini nggak ikut, sih beda-beda ya Kak. Jadi memang ada beberapa kelompok yang lebih suka metodenya ceramah, ada beberapa kelompok yang lebih suka ketika dia melihat, kayak kita kasih video itu dia lebih ngerti. Tapi balik lagi yang kalau dia suka gerak, jadi kedua yang ketika visual sama audio ini dia ngantuk yang gerak gitu. Tapi ketika kita diskusi, kita bikin-bikin kan itu gerak tuh. Nah yang audio sama yang visualnya yang agak kesulitan mahan ini kita ngapain sih gitu. Kali gitu. Tapi semuanya ada semua sih di dalam satu kelas di 27 anak itu, kebutuhan belajar mau audio, visual atau kinestetik ada semua sih di kelas 4. Berarti semua setiap siswa itu punya karakteristik berbeda-beda. Betul. Berarti belum ada yang rancangan yang kayak bikin gaya belajarnya itu sama semua gitu ya? Enggak, jadi kalau saya dari awal itu pakainya rancangan belajarnya berdiferensiasi sih Mbak. Karena emang beda-beda kan karakteristiknya, apalagi jumlah siswanya yang banyak 20 lebih ke atas. Tapi cara mengatasi perbedaan itu Ibu kayak gimana cara mengatasi? Jadi di fasilitasi aja. Jadi kalau memang yang tadi yang tugas akhirnya itu nggak sama kalau untuk kelas 4 ya. Jadi kayak saya bikin berkelompok nih, saya serahin pilihan ke kelompoknya masing-masing, mau tugas akhirnya bisa dalam rangkuman, bisa dalam tapi ini sih jarang ya, bisa dalam role play. Saya minta biasanya sih kalau kayak gini yang anak-anak suka gerak, cuman dalam kelompok belajar yang saya bikin itu enggak saya masih belajar juga ya. Jadi emang harusnya kan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Cuman di kelompok yang saya bikin di tahun ini itu secara kemampuan. Jadi mengelompokkannya secara kemampuan. Memang harusnya kayaknya baiknya secara
gaya belajarnya gitu. Jadi kayak anak yang kemampuannya di atas rata-rata digabung dengan anak yang biasa dan anak PDBK gitu. Jadi ketika mengumpulkan materi belajar, tugas akhir itu kebanyakan anak yang kinestetik itu kan sedikit ya, cuman jumlahnya di kelas 4 itu yang kinestetik yang gerak itu dikit, jadi kebanyakan audio sama visual. Jadi mereka kayak udah ikut aja, kebanyakan itu di audio dan visual, jadi kebanyakan ngambilnya poster sama menjelaskan kembali ke temennya. Tapi ada fasilitas yang disediain di sekolah gitu nggak buat mendukung pembelajaran? Paling IFP ya sejauh ini ya. IFP fasilitas apanya nih, alatnya atau Boleh. Fasilitas yang selama ini untuk mendukung pembelajaran itu di sekolah ini apakah sudah tercukupi atau belum? Sejauh ini sih tercukupi ya. Contohnya kayak gimana tuh Kak? Kayak adakah proyektor atau ya Ya, tercukupi sih, setiap kelas ada proyektor, setiap kelas ada sound untuk anak-anak yang mendengarkan. Terus paling kalau IFP aja ya untuk satu beramai-ramai, tapi sejauh ini tercukupi dibanding sekolah lain. Lalu untuk keaktifan siswa di kelas yang Ibu ajarin itu sangat aktif atau kayak lebih ke pasif gitu ya? Aktif sih sejauh ini, untuk tahun ini di kelas 4 saya aktif. Jadi kayak kalau saya tanya jawab, abis disuruh ditanya jawab, dia nanggepin. Tapi ibu kan katanya pernah bikin kayak media pembelajaran gitu kan, kayak poster atau apa. Kira-kira dari ibu bikin media itu ada hambatannya gitu nggak? Sejauh ini nggak ada sih ya, karena udah terbantu kan, ada Canva, ada AI. Iya. Iya lagi. Jadi sejauh ini sih kalau saya pribadi sih belum menemukan kesulitannya. Menurut Ibu ada nggak sih kayak media pembelajaran yang sederhana yang sebenarnya itu Ibu butuhin tapi belum bisa Ibu buat gitu? Iya, apa ya, sejauh ini sih kayaknya 80% medianya itu dari teknologi ya. Jadi untuk sekolah juga teknologinya masih mendukung. Kayaknya sih belum ada, cuman paling media untuk anak-anak yang kebutuhan belajarnya kinestetik doang yang belum saya tahu sampai sekarang medianya apa yang baik. Itu biasa. Yang gerak, yang bergerak gitu. Yang gaya belajar dia harus gerak. Menurut Ibu nih, kira-kira yang untuk cocok untuk kinestetik itu menurut Ibu ya, menurut Ibu mata pelajaran apa gitu yang cocok? Kayaknya bukan di mata pelajaran Materi guru kelas ya, kayaknya PJOK sih. PJOK, iya, gerak. Cuman kan nggak mungkin anak yang kinestetik belajar PJOK doang kan ya, itu sih yang masih PR buat saya sampai sekarang belum tahu gimana caranya. Gitu. Apa lagi ya? belum. Nah, kalau misalnya kita kan nantinya setelah observasi ini kan bakalan buat media ya Ibu. Oh, iya. Nah, menurut Ibu dari mata pelajaran atau materi apa sih yang paling membutuhin gitu nantinya kalau misalnya kita mau buat? Ini dilihat dari pelajaran yang paling sulit atau yang paling digemari? Dari yang sulit sih Ibu. Dua-duanya sih nggak apa-apa. Kalau dua-duanya juga nggak apa-apa. Kalau memang yang paling sulit sih mungkin kalau boleh minta di mata pelajaran matematika kali ya. Yang sulitnya yang di kayak gimana nya? Materinya kemarin kita sih lagi pecahan, cuman di pecahan itu kan ada operasi hitung ya, hitung pecahan, dimana kalau dia penjumlahan dan pengurangan apabila tidak senilai itu kan harus dijadikan senilai dulu. Anak-anak sih sampai situ biasanya paham, cuman ketika kita masuk ke pecahan campuran jadi biasa, dari biasa tidak senilai jadi senilai, itu yang udah ngeblank. Jadi kayaknya anak-anak itu kesulitannya ketika instruksinya lebih dari satu.
gitu. Kalau pecahan doang misalnya menjumlahkan, mengurangkan, terus jadikan pecahan senilai kan itu satu tuh. Tapi ketika udah ke instruksinya lebih dari satu, kayak kita ganti ke pecahan campuran, dari campuran ke biasa, dari biasa jadi senilai, kan itu beberapa instruksi. Itu kayaknya kesulitan deh Kak. Berarti di materinya di pecahan. Pecahan, betul. Dari pecahan biasa ke pecahan, dari campuran ke biasa, terus dari biasa menjadi senilai. Itu tingkat pemahaman di kelasnya berapa persen ibu kalau buat pecahan itu? Kayaknya nggak nyampe 50% ada deh, 50% ada, 50%-nya lagi nggak ada, belum kayaknya, belum. Tapi kalau dia sampai di pecahan senilai doang tanpa campuran sih kayaknya hampir 80% udah ngerti. Cuman ketika itu dari campuran ke biasa terus ke senilai, itu kayaknya 50% dari anak-anak, dari 27% anak 50% kayaknya yang baru paham. Oke, terus ada mungkin apa ya? Tadi lucu. Ini emang sebenarnya tentang apa Kak? Observasinya? Itu terkait mata kuliah pengembangan media sederhana. Kita disuruh sama dosen itu kayak observasi di SD-SD kayak terkait media-media apa yang udah digunakan, terus nantinya ada agak media yang memang belum Digunakan. belum digunakan atau itu cukupi gitu. Makanya kita disuruh untuk kalau misalnya memang belum ada yang tersedia itu kita disuruh untuk membuat dan mengembangkannya. Oh gitu. Biasanya kalau dari materi dosennya apa? Yang biasanya rata-rata sekolah itu belum ada. Kalau dari kayaknya tergantung pihak sekolahnya ya Bu. Kalau misalnya Kebanyakan yang belum ada sih rata-rata 3 dimensi ya. Oh, 3 dimensi. 3 dimensi itu berarti kan meliputi tadi ya video ya? Enggak, apa aja? kayak diorama. Oh, ini yang fisik. Iya, yang fisik, yang fisik. Oh, yang fisik. Kayak paling kalau misalkan belajar IPA tuh yang anatomi tubuh gitu. Anatomi tubuh. Terus yang kayak gedung meletus kayak yang kayak gitu sih. Oh, yang kayak gitu. Yang ada bener-bener ada media. Berarti beneran bisa Iya, dipegang, beneran bisa iya. Karena kan kalau untuk dari definisi media pengembangan sendiri ini kan kita membuat medianya yang benar-benar yang praktis ya Ibu, dari yang barang-barang yang dibutuhin. Hanya seperti itu. Iya. Cuman kayaknya untuk sekarang kebanyakan sekolah lebih ke medianya teknologi ya. Iya. Cuman emang sebenarnya bagus sih itu kayak gitu, masih bisa anak-anak pegang, anak-anak lihat ya. Ibu domisili di mana, Bu? Saya domisilinya. Ibu mau, Ibu? Kenapa? Sebenarnya sebelum nikah saya domisili di sini belakang Percetakan Negara. Cuman kalau sekarang udah di BSD sini. BSD. Kenapa? Enggak apa-apa Ibu. Gak apa, kenapa? Apa sih itu gitu? Gak apa, Enggak kenapa? apa-apa Ibu. Oh. Ya udah. Ibu kalau misalnya nanti kalau misalnya kita nanti dari kan kita ngerekam ya Ibu. Nah kalau misalnya nanti jawabannya kayak masih ada yang kurang, boleh nggak kalau misalnya saya minta Ditanya. nomor Ibu? Oh gitu. Bertanya Oh, boleh. Di HP langsung aja. Jam berapa gitu. Jadi kayak kartu-kartu yang kayak gitu. Cuman kan sekarang kalau di kurikulum yang sekarang itu pecahannya itu lebih ke pecahan senilai dan tidak senilai, terus udah bukan pengenalan pecahan lagi dari awal gitu. Jadi tetap sih saya kenalin di awal, cuman gak pakai ini. Iya. Pakai apa, Ibu? Langsung pakai jelasin aja gitu. Terus karena langsung ceramah, karena kalau dipakein media sebenarnya kita kejar-kejaran materi juga sih Kak. Iya. Materinya lumayan banyak, dan sebenarnya kalau mau itu di awal harusnya kelas 1, 2, 3 udah dikenalin pecahan kan. Cuman ternyata kelas 1, 2, 3 kan mungkin di kelas 1, 2 enggak, tapi di kelas 3 nih masih kayaknya pecahan nggak ada deh gitu. Apa?
Berarti terakhir pakai flashcard itu kapan itu? Kayaknya tahun itu udah lama banget sih. Udah lama banget itu pas K13. Pas diubah itu ya terakhir? Sebelum. Oh sebelum. Sebelum. Jadi pas lagi K13 itu medianya datang. Pas K13. Gitu. Udah ya. Oke. Udah. Ada lagi nggak? Nggak apa-apa kalau ada. Saya ada butik aja guys. Pecahan. Cuman oh iya di awal itu saya ngenalin pecahan itu bukan pakai flashcard tapi pakai kertas. Anak-anak masing-masing ngerobek kertasnya ada beberapa bagian gitu sih. Untuk tes atau gimana? Enggak, untuk ngenalin apa sih itu pecahan? Pecahan itu kan sebenarnya adalah satu bagian utuh yang terbagi-bagi kan. Iya. Nah, ketika dia jelasin ke anak itu, saya minta anak ngeluarin kertasnya masing-masing satu lembar gini. Terus saya minta dua, berarti kan ada dua bagian tuh. Dua bagian dari satu bagian besar, satu bagian utuh. Nah, itu namanya 1/2. Gitu. Terus nanti dibagi lagi jadi 4. Itu sih yang paling sederhana ya. Cuman emang saya nggak pakai flashcard ini. Gitu. Itu di awal. Kayaknya kalau pecahan yang tadi operasional agak susah sih ini. Bingung karena Berarti sekarang masih ngajar pecahan nih Bu? masih nggak selesai dari pecahan soalnya belum bisa. Anak-anaknya belum bisa. Aman Ibu? Mungkin kalau misalnya nanti kita masih ada kurang boleh izin. Boleh. Silakan. Ibu terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, sukses terus. Foto izin foto. foto berdua. Duduk aja lagi nggak apa-apa. Oh, duduk aja. Soalnya saya juga pakai sendal. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih kakak-kakak. Sukses terus. Terima kasih Bu.